Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ini Jumat Kelabu, Barokah, Jumat apa nih? Jumat biasanya Jumat berkah, Mel. Nggak boleh Jumat kelabu. Ya, Biasanya kalau Jumat banyak yang membagikan penganan-penganan gratis biasanya. ya, penganan gratis ya. Nah, Iya, nasi bungkus gratis ya. hari ini kita bahas tentang integritas kembali ya. Kemarin kita pernah bahas masalah integritas juga, mungkin kementerian dan LK kemarin ya, Ya, kementerian lembaga. lembaga gitu ya. Nah, hari ini kita bahas provinsi nih, Bung Firdaus. Nah, supaya apa? Iya. Supaya kita bisa mendalami integritas ini eh, distribusinya gimana di Indonesia gitu ya? Apakah semuanya ASN itu mengikuti? ASN ini kan undang-undangnya sendiri ya, undang-undangnya itu undang-undang yang diatur di Republik Indonesia ini satu gitu ya. Tetapi ternyata layanannya berbeda-beda. Nah, ini yang harus menjadi catatan untuk calon-calon presiden berikutnya. Nah, harus ini kita potret apa sebenarnya yang terjadi integritas di provinsi-provinsi di Indonesia. Iya, terima kasih Bung Meldi. Jadi melanjutkan tema kita gitu ya di dalam kanal SC Alumni Network ini bicara tentang integritas. Di beberapa materi sebelumnya kita sudah bicara integritas kementerian lembaga, bahkan penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Karena selama ini setahu saya ya belum ada unit kementerian atau lembaga yang memang secara spesifik melakukan penilaian integritas, kemudian secara berkala melakukan asesmen, kemudian disampaikan kepada publik, kemudian dilihat perkembangannya seperti apa, begitu. Jadi ini kelanjutan dari topik atau pembahasan integritas kementerian lembaga sebelumnya. Nah, kita akan coba membahas integritas untuk pemerintah daerah. Kita akan bahas semuanya untuk semua tingkat, baik itu provinsi, kemudian kota dan kabupaten. Nah, untuk segmen ini kita akan bicara spesifik khusus pada tingkat provinsi. Jadi kalau kita ingat, kita punya 34 provinsi, ini di luar pemekaran yang baru ya untuk Papua ya, jadi masih ada 34 provinsi, dan kebetulan kalau kita gunakan data survei penilaian integritas atau SPI, itu yang terakhir sampai 2022. Jadi KPK sudah berapa kali sejak tahun berapa ya 2000 ya sudah berapa kali itu yang 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 itu relatif sudah bagus, sudah stabil metodenya, termasuk responden, termasuk membangun metode dalam penilaiannya, baik yang dilakukan oleh hasil asesmen kepada ASN-nya Bung Meldi, kepada pegawai gitu ya di masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah, termasuk juga nanti menanyakan kepada penerima layanan, termasuk juga pendapat dari expert itu. Nah, kenapa survei integritas gitu ya, penilaian integritas ini menjadi sangat relevan dalam konteks baik itu untuk kepentingan pemerintah daerah ataupun juga untuk kepentingan pemerintah pusat. Pertama, kalau kita lihat integritas tidak terlepas, salah satunya adalah bagian dari pencegahan korupsi ya Bung Meldi ya. Kalau kita ingat ada Stranas PK gitu ya, kemudian ada strategi grand design dalam pemberantasan korupsi oleh KPK gitu ya. Pemerintah juga punya strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, salah satu dari strategi nasional tersebut adalah membangun mekanisme internal kontrol, perbaikan integritas pelayanan, baik itu ini terutama untuk yang ketiga ya, target 3 ya. Jadi ASN dan aparat penegak hukumnya gitu ya. Jadi meningkatkan kualitas integritas dari ASN-nya gitu. Jadi itu merupakan bagian dari program pemerintah dalam men-tackle corruption gitu ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita bicara integritas, kita bicara kualitas pelayanan. Jadi tidak lagi pelayanan itu dijadikan sebagai sebuah objek yang diperdagangkan tanda kutip, tapi pelayanan itu merupakan salah satu satu prinsip utama atau misi atau visi dari ASN. Jadi bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan itu karena kita sudah mendapatkan reward berupa dibayar oleh negara yang notabene uangnya berasal dari publik atau masyarakat begitu. Nah, itu kalau kita lihat kenapa gitu ya, integritas atau indikator penilaian integritas itu perlu dilihat sepanjang tahun, diperbaharui, kemudian dievaluasi. Nah, kemudian kalau kita mau coba kembangkan lebih lanjut, kira-kira apa yang sih dilihat begitu ya dalam survei integritas ini? Ada budaya anti korupsi, ada pengelolaan sumber daya manusianya, ada pengelolaan anggarannya, ada sistem anti korupsinya gitu. Jadi itu yang menjadi fokus utama dalam penilaian integritas. Jadi sekali lagi nanti akan melakukan penilaian adalah pegawainya sendiri gitu ya, artinya ASN-nya, kemudian ada pengguna layanan publik yang bersentuhan langsung dengan kelembagaan atau kementerian atau pemerintah daerah terkait layanan, kemudian juga ada pertimbangan dari expert
Gitu. Jadi itu Bu Meldi untuk pengantar terkait kenapa survei integritas terutama untuk pemerintah provinsi menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting untuk kita. Itu. Seharusnya ASN ini sebagai pelayan masyarakat dengan undang-undang yang ada, dengan sistem training, sistem kepangkatan yang ada, dan sebagainya, harusnya mempunyai homogen dalam kualitas, ya Bung Firdaus ya. Nah, Iya, betul. tetapi ini tidak terjadi. Nih, apa saja yang bisa kita ambil, kita potret, Bung Firdaus? Kenapa ini berbeda-beda di masing-masing provinsi? Ya, sebelum kita nanti membahas lebih detail kira-kira kenapa ya jadi perbedaan distingsi masing-masing provinsi, 34 provinsi kabupaten, 34 provinsi gitu, karena kita bicara provinsi aja. Nah, saya coba ambil nukilan dari highlight untuk hasil survei integritas 2022. Pertama kalau kita lihat dari 34 provinsi ya Bung Meldi ya, jadi ini yang dilakukan oleh KPK gitu ya. Dari 34 provinsi, rata nilai skor integritas gitu ya. Jadi komposit dari gabungan dari hasil persepsi ASN, kemudian dari pengguna layanan, kemudian dari penilaian expert gitu ya, kemudian ada adjustment faktornya gitu ya, maka kita dapatkan skor rata-ratanya. Nah, untuk tahun 2022, skor rata-rata gitu ya, penilaian integritas untuk Pemda provinsi itu nilainya adalah 69,02 gitu. Jadi tidak sampai 70 ya, hanya 69,02 gitu. Nah, bahkan kalau kita rata-ratakan untuk keseluruhan pemerintah daerah, artinya tidak hanya provinsi tapi juga kota dan kabupaten gitu ya. Ini ada 537 Pemda yang dinilai pada tahun 2022. Itu nilai skor provinsi itu lebih rendah dari rata-rata keseluruhan Pemda. Jadi kalau tadi Pemda provinsi itu mendapatkan skor integritasnya 69,2, tapi keseluruhan Pemda kabupaten kota dan provinsi gitu itu 70,82 gitu. Ini menurut saya agak mengkagetkan ya, kenapa ya? Provinsi yang notabene itu lebih besar gitu, ternyata skor integritasnya rata-rata secara agregat itu lebih rendah dibandingkan keseluruhan Pemda begitu. Jadi integritas Pemda provinsi lebih rendah. Kemudian kalau mau kita coba lihat range-nya gitu ya, yang tertinggi itu untuk skor integritas Pemda provinsi adalah 78,82, jadi nilainya 78,82, dan yang terendah itu 56,42. Jadi kalau kita lihat disparitasnya cukup jauh ya Bu Meli ya. Jadi antara yang memiliki integritas baik gitu ya, jadi kalau dikatakan baik itu nilainya hampir 80, 78,82. Sementara yang di bawah yang tertinggal karena berbagai faktor itu 56,42 begitu. Nah, yang menarik adalah kalau mau kita coba turunkan lagi tadi ya dari secara keseluruhan rata provinsi itu lebih rendah dari keseluruhan Pemda untuk semua tingkat. Nah, kemudian kalau tingkat provinsi kira-kira mana gitu ya Pemda yang memiliki skor integritas, kita coba bagi dua Bung Yaldi, ini sebagai bagian dari pembelajaran begitu ya. Artinya ketika dia berprestasi, dia baik, kita berikan reward, apresiasi, tapi kalau misalnya dia kurang baik gitu, kita layak berikan atensi atau untuk perbaikan begitu. Nah, dari rata-rata tadi gitu ya, 69,02, maka kita dapatkan dari 34 provinsi itu ada 5 pemerintah daerah provinsi. Jadi sekali lagi Pemda provinsi yang memiliki indeks penilaian integritas itu tertinggi. Yang tertinggi pertama itu 78,2 itu adalah Provinsi Bali gitu ya. Kemudian yang kedua itu Provinsi DIY, itu juga 78,76. Nomor 3 itu adalah Provinsi Jawa Tengah, itu nilainya 78,17. Yang ketiga itu adalah ini di luar agak jauh ya, di Sulawesi sana. Provinsi keempat itu adalah Sulawesi Utara 77,77 gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah Provinsi Kalimantan Barat 76,17, itu peringkat 5. Jadi kalau kita lihat sebaran dari top 5-nya, 5 besarnya itu tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga ada Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Sayangnya Sumatera belum ada yang masuk begitu. Jadi dalam asumsi kita kalau kita lihat penumpukan ekonomi, penumpukan pengetahuan, kemudian informasi teknologi itu di Pulau Jawa, ternyata tidak juga cukup menjadi menjadi salah satu garansi bahwa integritas di Pulau Jawa itu lebih tinggi dibandingkan di luar Jawa gitu. Artinya untuk 5 provinsi terbaik itu 3 diantaranya, bahkan ya 3 ya, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat itu bukan di Pulau Jawa. Bahkan Bali ya peringkat 1 itu ya artinya mungkin karena Bali punya perkembangan yang berbeda gitu, daerah internasional begitu. Nah, ini 5 besar, 5 terbaik provinsi dengan skor penilaian integritas terbaik Bu Meldi gitu. Yeah. Nah, pertanyaan kita dari 34 kalau 5 terbaiknya kira-kira yang terbawah bottom 5-nya apa saja? Provinsi mana saja memiliki 5 indeks penilaian integritas terendah? Pertama gitu ya,
peringkat 5 terburuk itu adalah Provinsi Bengkulu. Itu nilainya 62,77. Gitu. Jadi peringkat 30 dari 34. Kemudian nomor berikutnya, 4 terburuk itu adalah Provinsi Lampung, 62,23, yaitu peringkat 31. Relevan ya Bung Meldi dengan kasus kemarin ya, kalau kita bicara persoalan jalan, persoalan LHKPN gitu ya, Dinkes di Provinsi Lampung gitu ya. Nah kemudian peringkat 3 terburuk adalah Provinsi Maluku, itu skor integritas 60,57 gitu ya. Kemudian peringkat 4 gitu ya, artinya nomor 2 terbawah itu Provinsi Maluku Utara, sebelahnya Maluku 60,37 gitu ya. Dan yang paling buruk adalah Provinsi Papua Barat, itu yang paling rendah skor integritasnya dengan skor 56,42. Pertama memang kalau kita lihat untuk yang terburuk ada indikasi misalnya satu karena daerahnya yang terpencil, pemekaran gitu ya, akses pembangunan sarana prasarana juga masih terbatas gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam tadi ya, kalau kita bicara kualitas sumber daya manusianya masih IPM-nya Bung Meldi ya. Jadi kalau kita ingat nanti untuk materi yang sebelumnya gitu ada indeks pembangunan manusia, Indonesia Timur masih mengalami kendala dalam kualitas IPM-nya. Dan menurut saya kualitas IPM, kualitas sarana prasarana, kualitas kemelekan informasi begitu ya, itu juga berimplikasi kepada integritas dalam pelayanan publik atau di Pemda provinsi. Jadi mungkin agak wajar walaupun sekali lagi ini harus dikejar gitu ya, diakselerasi agar juga integritasnya meningkat terutama untuk daerah-daerah Indonesia Timur begitu. Itu Bung Meldi. Jadi 5 terbaik dari provinsi yang memiliki integritas terbaik dan juga 5 provinsi dengan integritas terendah. Untuk calon presiden ke depan nih, Bung Firdaus, apa yang bisa diberikan catatan-catatan penting agar mereka melakukan intervensi agar kualitasnya sama dan tinggi? Ya, menarik ya. Jadi kalau kita mau coba kaitkan dengan nanti program rencana regenerasi kepemimpinan atau suksesi nasional, pergantian presiden wakil presiden, pergantian pemimpin provinsi kabupaten kota, pergantian wakil rakyat. Jadi isu-isu ketimpangan dalam integritas pelayanan publik, integritas kelembagaan pemerintah daerah itu menjadi sangat penting. Nah, pertama memang kalau kita lihat tentu kita harus meratakan pembangunan gitu. Kalau selama ini sudah anggap derata gitu ya, tapi tidak memberikan dampak yang lebih tinggi, maka mau tidak mau kita harus memberikan atensi lebih gitu. Jadi bagaimana misalnya, terutama kalau kita lihat dari skor ya, artinya daerah timur itu relatif tertinggal, maka mau tidak mau juga pembangunan gitu harus dikejar ke Indonesia bagian timur. Artinya tidak lagi Jawa sentris gitu ya. Jadi Bali, Jawa selama ini banyak mendapatkan kucuran pembangunan, mendapatkan sarana prasarana, sementara daerah-daerah yang lain itu tertinggal. Walaupun kalau kita lihat dari 5 terbaiknya, ada Kalimantan Barat, ada Sulawesi Utara, gitu. Jadi, satu memang bagaimana pembangunan itu tidak hanya mengejar untuk daerah barat saja atau Pulau Jawa saja, tapi juga untuk daerah lain. Membuka keisolasian, meningkatkan kualitas public servant-nya, baik itu ASN-nya, baik itu gurunya, gitu ya. Membangun sarana prasarana komunikasi dan informasi, gitu ya. Jadi bagaimana dia dapatkan informasi yang baik, bagaimana dia melek pengetahuan sadar akan haknya, gitu ya. Dibangunlah BTS, tapi BTS-nya jangan dikorupsi, begitu. Dibangunlah sarana-sarana teknologi, tapi teknologi jangan dimarkup, gitu. Itu yang pertama. Jadi pembangunan juga berarah kepada Indonesia Timur, gitu, atau periferi dari kekuasaan ini, gitu. Nah yang kedua, kalau kita lihat tentu tadi ya ada Kalimantan Barat, ada Sulawesi Utara, gitu ya, atau Bali ya. Ini juga Bali kalau kita kata in harmonia progresio, gitu ya, gubernurnya, gitu. Ini juga kita mesti hargai, begitu ya. Gitu. Yang kita ingat adalah yang kedua leadership, Bung Meldi. Jadi leadership itu memberikan implikasi kepada bagaimana misi dan visi sebagai pelayan publik itu dijalankan. Kalau leadershipnya tidak ada, misi dan visi sebagai pelayan publik itu tidak ada, begitu. Nah, yang kita lihat menarik sekarang adalah kenapa misalnya 5 daerah itu baik sementara 5 daerah itu buruk. Kan ada beberapa indikator yang Bung Meldi ya yang digunakan dalam penilaian survei integritas ya. Salah satunya adalah apakah ASN gitu ya atau aparatur di Pemda tersebut, Pemda provinsi itu misalnya memiliki keretanan terhadap korupsi atau tidak gitu, memiliki keretanan terhadap gratifikasi atau pungli atau tidak. Nah saya ambil contoh gitu ya, untuk 5 Pemda provinsi terbaik Bali dan seterusnya gitu ya, ini dari ditanya kepada ASN-nya gitu ya, apakah Anda memiliki pengalaman melihat mendengar pegawai menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas
dalam kata lain suap gratifikasi, gitu ya. Untuk Pemda yang 5 terbaik, itu hanya 25% yang mengatakan iya, memiliki pengalaman itu. Sementara rata-rata untuk keseluruhan provinsi itu sudah 32,5%. Jadi mereka memiliki pengalaman atau kondisi di mana keterpaparan dari suap pengalaman itu lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi yang lain, begitu. Itu dari ASN-nya. Kemudian yang kedua dari pengguna jasa layanannya. Untuk 5 Pemda provinsi yang terbaik itu mengatakan, gitu ya, kalau ditanya, apakah Anda sebagai pengguna layanan melihat frekuensi kejadian pegawai menerima suap atau pungli, barang dan lain-lain, gitu ya. Untuk 5 provinsi yang terbaik, 17% menjawab iya. Ratanya berapa? Untuk keseluruhan 26,3%. Jadi lebih tinggi dibandingkan rata keseluruhan provinsi yang 26,3%, di daerah top 5 itu hanya 17,7%. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang terburuk ya. Kalau yang terburuk, ASN-nya memiliki pengalaman suap gratifikasi itu adalah hampir 40%. Rata-rata provinsinya berapa? 32,5%. Jadi, mereka memiliki 40% pengalaman sebagai ASN gitu, melihat kejadian atau praktik penyuapan. Begitu juga pengguna layanannya. Pengguna layanan itu melihat bahwa hampir 30% melihat ASN frekuensi kejadian suap menyuap atau penjualan barang, di mana rata-ratanya hanya 26%. Gitu. Jadi, faktor kedua leadership gitu ya, kemudian pelayanan dari yang baik, kemudian standar pelayanan, pengawasan, monitoring itu juga menjadi penting. Paling tidak 2 hal itu ya Bu Mel. Jadi satu, bagaimana menyebarkan pembangunan dengan program-programnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita mendapatkan pemimpin leadership yang baik di masing-masing daerah gitu. Jadi terlepas dari partai apapun, terlepas dari golongan apapun gitu ya, kalau memang dia adalah calon gubernur terbaik, calon wakil gubernur terbaik yang memiliki integritas, memiliki kompetensi, memiliki semangat effort untuk membangun provinsinya, maka dia layak diberikan kesempatan. Jadi saya pikir 2 hal utama itu kita bisa kembangkan lebih lanjut sebagai syarat perbaikan ke depan. Terima kasih Bung Firdaus Ilyas. Sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.